Guys, kali ini aku akan ngebahas tentang manusia cloning di mana tidak sesuai dengan norma agama dan kalau dipikir dengan akal sehat itu nggak masuk akal banget. Tetapi ini sudah terjadi dan terbukti manusia cloning pertama yaitu Eve, Clonite Eve dari perusahaan Clonite sekarang sudah berumur 22 tahun. Dan kita tidak bisa menyangkal masih banyak lagi manusia-manusia hasil cloningan dan itu sudah puluhan ribu yang mereka sudah siapkan untuk di masa depan guys. Jadi kali ini aku mengatakan ini supaya mata kalian tuh terbuka gitu. Jangan mengignore gitu karena itu terjadi nanti di masa depan. Dan mungkin tidak sekarang, mungkin sekarang kalian bilang tidak mungkin karena ruh itu tidak bisa dikloning, tapi ini sudah terjadi guys dan itu sudah jadi puluhan ribu. Jadi ibaratnya ini di masa depan kita nanti tidak hanya bersaing dengan manusia, tetapi juga dengan robot, manusia cloningan dan manusia hasil aplikasi. Nah, kenapa di sini aku berkata seperti ini? Supaya kalian terbuka. Kenapa mereka membuat seperti itu? Karena di masa depan, seperti yang aku pernah bilang di VT sebelumnya, adalah target mereka adalah mengurangi populasi, di mana hanya manusia-manusia yang terpilih nih yang bertahan hidup. Jadi manusia-manusia yang terpilih ya, yang ibaratnya lesbian, homo, LGBT, yang seksnya melenceng, dan manusia-manusia yang mempunyai genetika bagus. Jadi kalau kalian yang hanya rempahan rengginang nggak terpilih guys, alias mungkin kalian akan mati saat gempa bumi atau bencana alam atau virus atau perang, apapun itu ya, atau memang sudah takdir. Tetapi manusia-manusia yang tersisa ini, yang real manusia itu hanya tersisa sedikit, dan yang lainnya itu hasil cloningan dan buatan atau robot, dimana manusia yang sesungguhnya itu akan bersaing dengan mereka semua itu. Oke, sekarang aku akan bahas asal muasal manusia cloningan. Oke, sekarang dari sejarahnya cloningan ya. Awal mulanya adalah pada tahun 1885 manusia melakukan percobaan dengan bulu babi guys. Jadi setelah mereka melakukan percobaan dengan bulu babi itu ternyata genetiknya itu berhasil guys. Tumbuh lengkap menjadi organisme yang sangat penuh dan berhasil hidup. Dan mereka melakukan lagi percobaan pada tahun 1902 di mana embrio babi itu digandakan dan berhasil lagi. Dan pada tahun 1928 mereka melakukan percobaan lagi dengan embrio binatang guys. Embrio binatang dicampur-campur, ada yang sesama satu jenis binatang, ada yang dicampur dan itu berhasil lagi. Dan pada tahun 1952 mereka melakukan percobaan pertama dengan katak. Embrio katak dicampur dengan embrio cicak, embrio katak dicampur dengan ikan dan macam-macam, dan itu berhasil lagi. Seperti sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dan serakah dan gampang sombong. Jadi ketika mereka merasa berhasil dan mereka merasa pintar, mereka akhirnya semakin ingin seperti Tuhan, ingin melebihi Tuhan. Jadi udah beberapa kali percobaan dan berhasil terus, akhirnya mereka ingin seperti Tuhan dan melakukan percobaan lagi sampai menggunakan mamalia. Ya, nah satu lagi aku balik lagi ya, kenapa mereka hanya memilih manusia-manusia yang terpilih, yang ibaratnya seksnya melenceng, lesbian, homo, LGBT dan lain-lain, dan manusia-manusia terpilih yang sesuai dengan kriteria mereka. Kenapa? Kalau manusia-manusia yang sesama jenis kayak gitu kan bisa dikontrol populasinya guys, gitu. Karena faktor ketidakpuasannya, akhirnya pada tahun 1975 mereka mengkloning kelinci, dan tahun 84 mereka mengkloning domba, dan pada tahun 1987 mereka mengkloning sapi, dan lagi-lagi berhasil. 2 anak sapi berhasil hidup lama yang mereka beri nama yaitu Fashion sama Kopi. Dan itu lumayan lama guys mereka hidup, sampai akhirnya mereka kena virus dan meninggal. Dan pada tahun 1996 nih guys, mereka melakukan pengkloningan lagi dengan domba dan berhasil guys. Kali ini hidupnya rada lama si dombanya, namanya Dolly guys. Karena berhasil terus, manusia kan semakin sombong nih ya kan, apalagi percobaan mereka itu didanai oleh penguasa dunia ya kan. Akhirnya mereka menjadi obses untuk mengkloning manusia, tapi mereka masih ada rasa takut nih untuk mengkloning manusia. Makanya mereka mengambil binatang yang lebih mendekati
manusia atau masih